Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah menyampaikan komentar melalui iNewsTV-Mobile.com dan sudah kami tayangkan juga. Ini adalah bagian dari bagaimana Anda berkontribusi menyampaikan pendapat dan kami sampaikan, kami tanyakan tanggapannya kepada para narasumber. Bu Hovifah, kalau dilihat dari sisi kemampuan masyarakat Indonesia, kan tadi Ibu bilang nggak ada yang pakai APBD gitu ya. Semuanya betul-betul kantong sendiri, kantong PNS. Perpresnya yang sedang dilakukan harmonisasi itu antara lain sebetulnya ingin memberikan pintu bagi daerah bagaimana ketika mereka harus berhadapan pada emergensi kedaruratan, mereka tidak salah jika menggunakan ruang APBD, tapi ini belum final ya, ini yang sekarang sedang dilakukan finalisasi. Jadi sementara ini memang belum ada peluang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan APBD-nya. Ya. Jadi yang mereka lakukan sekarang adalah swadaya masyarakat dan kalaupun PNS adalah ibaratnya kantongnya sodako sendiri. Ya, mereka sodako. Itu bahasa yang disampaikan kepada saya. Kami sodako Bu, kita sodako berapa mie instan, berapa beras dan seterusnya, termasuk pakaian karena semua yang dari perahu itu pakaiannya semua dibakar, lalu diganti pakaian dari bantuan masyarakat karena khawatir dalam perjalanan panjang ya untuk preventif mereka sendiri. Soal pesantren, sudah ada kesanggupan menampung berapa banyak anak dari pesantren-pesantren tersebut? Cukup banyak sebetulnya, tetapi kan kita menunggu keputusan akhir apakah anak-anak yang sudah teridentifikasi yatim piatu dan tidak ada keluarga lain di situ, recovery psikososialnya apakah betul kita akan mengambil posisi pengasuhan secara lebih kondusif gitu. Yang jelas sekarang beberapa pesantren sudah menawarkan diri. Kementerian Sosial sendiri kan punya 38 panti asuhan. Sehingga kita menyiapkan tempatnya, kapan kemudian pemerintah mengambil keputusan identifikasinya seperti itu, kita siap. Dari sisi bahasa anak-anak itu Ibu lihat dari sisi komunikasi sangat baik, sangat baik. Saya menemukan sesuatu yang yang di luar dugaan mungkin bagi kita yang tidak melihat langsung dengan mereka, bahwa mereka melihat ada satu sapaan yang sangat dekat dengan kultur mereka mungkin ya. Hingga ketika misalnya ada tempat untuk trauma healing, trauma counseling, mereka diperkenalkan dengan abjad ABCD sangat cepat sekali. Ketika mereka kemudian diajak menyanyi misalnya kepala, pundak, lutut, kaki, cepat sekali mereka bisa mengenali kata-kata itu dan mereka bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Saya melihat bahwa ini pola trauma healing dan trauma counseling yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah agak menyatu dengan proses yang sebetulnya anak-anak butuhkan. Nah, kalau dari sisi kecemburuan, tadi kan Ibu sempat singgung ya, bagaimana kita menata rasa warga negara kita untuk tidak merasa cemburu dengan treatment yang diberikan kepada para pengungsi, karena kita tahu kondisi saudara kita satu tanah air pun banyak yang juga belum menguntungkan. Bagaimana menata supaya tidak ada kecemburuan sosial yang justru jadi konflik sosial baru, Bu? Sebetulnya ada pelajaran baik ketika tsunami terjadi, karena kan Aceh Utara itu dulu juga kena tsunami. Dan mereka tahu bahwa ternyata ada solidaritas kemanusiaan internasional yang menyatu dengan rasa yang mereka alami waktu itu. Artinya mereka kehilangan harta bendanya, bahkan mereka kehilangan keluarganya, dan ada solidaritas kemanusiaan yang terbangun pada saat itu. Sepertinya itu juga yang terbangun saat ini, bahwa solidaritas kemanusiaan itu terbangun secara betul-betul keswadayaan dan mereka secara natural memberikan kepedulian itu. Itu karena memang mereka kemudian terdampar di Aceh. Andaikan di daerah lain yang katakanlah belum pernah punya kondisi bencana sehebat tsunami, bisa berbeda ceritanya kelihatannya. Iya. Saya ke Mas Kris, ini bukan soal bagaimana penanganan pengungsi, tapi bagaimana sekali lagi soal dunia internasional. Kita melakukan apa yang kita mampu, tapi ada juga hal yang tidak bisa kita selesaikan sebagai negara, tapi perlu intervensi yang lebih aktif, lebih proaktif, lebih ada solusinya dari PBB dan komunitas internasional. Ya, memang melihat eskalasi persoalan di Rohingya ini yang semakin hari semakin mengkhawatirkan ya. Saya pikir PBB harus melakukan langkah yang lebih, tidak hanya memaksimalkan UNHCR, tapi PBB itu kan misalkan Sekjen atau Dewan Keamanan, dia harus segera mempertimbangkan untuk melakukan humanitarian intervention dengan mengirimkan peacekeeping force misalkan. Tidak ada pasukan perdamaian. Iya, karena begini, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar itu sudah sangat sistematis menurut saya. Pemerintah pusat tidak melakukan apa-apa, kemudian penganiayaan terhadap etnis Rohingya itu sering terjadi di depan kepolisian.
bahkan mereka juga membiarkan ketika terjadi pengusiran massal. Saya pikir ini sudah diambang batas toleransi dalam konteks hukum humaniter ya, atau hukum internasional. Jadi saya pikir PBB harus segera mengirimkan pasukan perdamaian, misalkan di Kongo, kemudian di Darfur dan beberapa negara Afrika, sehingga bisa memastikan, karena pengungsi ini kan bisa dikembalikan dalam konteks konvensi 1951 itu kan kalau situasinya kondusif. Bagaimana kita berharap kondusif kalau tidak ada intervensi kemanusiaan di sana? Nah, intervensi kemanusiaan bisa terwujud dengan cara apa? Pertama dari pemerintahnya abai, ya sudah, PBB harus masuk melalui pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian bukan untuk memerangi polisi Myanmar atau tentara Myanmar, tidak, tapi memastikan bahwa situasi di sana kondusif, tidak ada penganiayaan, penyiksaan dan lain sebagainya yang lebih masif. Karena kami melihat ini sudah sangat menjurus kepada ethnic cleansing. Jadi, dan ini tidak bisa dibiarkan. Pembersihan sebuah etnik. Iya, seperti yang terjadi katakanlah di Bosnia, tapi konteksnya berbeda. Kalau di sana kan negaranya yang aktif ya, tapi membiarkan etnis tertentu dianiaya, diusir, kemudian katakanlah dipersekusi dan lain sebagainya, itu sama bobot kejahatannya. Dan ini dunia internasional khususnya PBB harus segera membuka mata. Kalau ASEAN saya pikir sulit karena di piagam ASEAN kan ada non-interference. Itu yang menjadi batu sandungan Indonesia, makanya urusan terbatas sekali bagaimana masuk padahal ke urusan Myanmar. kemanusiaan itu bisa diintervensi. Jadi kuncinya adalah PBB dari sisi hulu ya. PBB kemudian ada peacekeeping force, baru Indonesia, ASEAN memainkan peran untuk mendukung itu. Dan TNI punya pengalaman panjang kalau terlibat dalam peacekeeping force ya. Iya. Dan TNI pasti akan dengan mudah mengatakan iya karena sudah terbiasa dan banyak keberhasilan dibuktikan. Betul. Pak Fuad. Sudah diminta PBB pasti kita kirim. Jadi kita sekarang melakukan apa yang kita bisa sebagai negara, sebagai manusia sama manusia, tapi urusan hulunya nggak bisa Indonesia sendiri saja, nggak bisa kita kemudian mengandalkan ASEAN, Malaysia, Filipina, Thailand, tapi harus PBB. Mudah-mudahan setelah ini bisa dari Menlu lalu menyampaikan ke Presiden bisa telepon Sekjen. PBB, Bapak ini kondisinya bukan lagi urusan kawasan, tapi urusan internasional dan mata dunia harus tertuju ke Myanmar dan membantu menyelesaikan solusinya. Terima kasih banyak Bu Viva, Pak Fuad dan juga Mas Kris. Terima kasih juga untuk Anda memberikan komentar di anjustvmobile.com. Saya Tina Talisa, kita ketemu lagi hari Jumat sama waktunya jam 8:30 sampai 9:30 malam. Sampai jumpa.